Kita harus partner, karena kalau nggak partner itu misalkan berbeda ya, saya nggak kenal sama dia juga nggak kenal sama saya. Itu pengambilan gambar juga nggak maksimal, Bang. Betul. Oh, oke. Harus klop ya. Harus klop, chemistry-nya harus sudah ketemu dulu, gitu. Dan lu mau di setting lagi manjat aja susah. Lu gimana actingnya tuh lagi? Di tebing. Ribetnya itu Bang sebenarnya ketika manjat. Dia banyak maunya. Ini cara perawatan untuk jangka panjang ketika barangkali gue libur dulu nih semenjak PPKM 1 bulan. Ada nggak perawatan khusus nih buat sepatu, tali deh ya, sama alat gini? Sebenarnya kalau simpel aja ya. Sama aja sih Bang perawatannya. Kalau sepatu sama kayak sepatu normal biasa sebenarnya. Kita kan ada yang apa nih namanya nih? Silika gel ya. Udah masukin silika gel dan diletakkan di tempat yang sejuk aja, jangan terlalu kena sinar matahari atau karena kan dia karet nih. Ya. Ketika sering kejemur dia akan pecah. Kering ya. Kering. Jadi udah nggak nyaman lagi, udah nggak elastis lagi. Pertama kaku, dan kedua ketika kita pakai manjat dia akan rusak karetnya. Dari cengkraman juga udah ada, karena udah kaku. Kayak gitu, jadi ya dibersihin seperti sepatu biasa, udah simpen di tempat yang emang layaknya untuk sepatu-sepatu normal aja. Jangan ditaruh di marketplace. Jangan. Laku tar. Jadi itu tempat yang bagus juga. Sepatu udah, terus lagi. tali Bim. Kalau tali cara perawatan. sebenarnya ada alat cuci talinya. Ada dong. Ada. Dia ada sikatnya. Sikat gigi gitu. Modelnya sikatnya kayak sikat gigi, tapi kalau sikat gigi kan normal dengan sikat biasa. Nah, dia bulat kayak. bulat. Kalau misalkan sekilas itu kayak per. Kayak per, tapi dalamnya tuh ada serabut-serabut Bulu-bulu gitu ya. Jadi kenapa dia bentuknya ring? Karena biar masuk ke dalam talinya. Spiral gitu ya, spiral ya. Tinggal kita tarik. Ya. Oh gitu cara nyikatnya ya. Tapi nyikatnya bolak-balik apa tarik begitu aja? Sekali aja. Jadi misalkan kita siapkan 2 wadah nih dengan air. Talinya kita rendam, ujungnya kita masukin spiral itu, pindah ke wadah berikutnya. Ada sabun juga mungkin ya? Kalau sabun sebenarnya deterjen gimana? Ada deterjen khususnya untuk tali. Tapi kalau misalkan kita kan masih jarang juga. Susah lah nyarinya lah. Nggak apa-apa gitu aja, karena ada sikatnya. Jadi dari air. Mungkin sampo bisa kali? Enggak? Kalau mau yang rendah nilai ininya. Deterjennya. Oke. Gitu. Itu direndam dulu apa gimana, Bim? Iya, direndam dulu aja. Gitu, Jadi kita dulu. Ini kan masih dalam gulungan. Iya. Jadi kita urai di wadah air bersih. Bak gitu, bak mandi lah ya. Mandi, kita siapkan 2 bak mandi, kita urai biar dia resep dulu airnya. Baru setelah itu kita pindahkan wadah kosong yang satu tadi. Tapi dengan air juga kalau bisa. Nggak perlu ya sebelumnya pakai sabun apa nggak? Kalau misalnya ada sabun, boleh, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa juga nggak apa-apa. Nggak ada. Finish bilasanya di air bersih. Aja. Di air bersih gitu ya. Udah disikat kan sebenarnya pakai spiral itu. Kalau dia ada bentukannya, ada kalau dilihat di Google sikat tali. Sikat tali karmantel ya. Ya. Bahkan ada teman-teman di Bandung yang bikin usaha pencucian tali. Ada laundry seru. Ada laundry. Bahkan dia boleh masuk mesin cuci. Oke. Nggak ribet-ribet tuh, Bro. Enggak, jadi ada caranya Bang. Oh, ada caranya. Jadi ketika kita nggak mau, emang sih kalau misalkan pakai spiral itu kita lumayan capek tuh. Pasti. Iya. Manual ya kan, ikannya kan. Mending kalau 100, kali 2 berarti kan begini. Nah iya kan. Kalau harus nyuci begini terus ya kirain. Hitung-hitung workout Bang. Iya benar. Nah, ini kan gua Bimim udah dapat info banyak nih dari semuanya lah tentang alat. Nah Bang Riko nih, gue lihat lu kok berdua terus nih. Bim habis manjat atau mau manjat kok ada lu. Emang ada misi apa sih nih? Ini satu kesatuan nih. Kita itu apa ya namanya ya, partner yang memang dari dulu Bang. Iya. Gitu kan, memang kan gua kan memang senang motret gitu kan. Cuma kan gua juga sempet belajar sama Bim tentang bagaimana sih Bim menggunakan alat ini gitu, alat pengaman. Kalau Bim mungkin lebih ke teknikal ya, dengan gerak manjatnya. Kalau gua kan lebih ke pengamanannya aja Bang. Karena posisi gua kan sebagai fotografer, gua motret ambil gambar. Maksud. Nah jadi kadang Bim naik pakai
tenaga ya gue ya pakai tenaga juga sih, cuma gue pakai alat gitu, pakai jumar namanya, Pembantu. gitu, alat pembantu supaya untuk menambah ketinggian itu lebih cepat ketimbang manjat manual gitu lah. Gua kedatangan tamu gokil ini hari ini nih, banyak banget ilmunya Karena nih. memang kita harus partner, karena kalau nggak partner itu misalkan berbeda ya, saya nggak kenal sama dia juga nggak kenal sama saya, itu pengambilan gambar juga nggak maksimal Bang. Betul. Oh, oke, harus klop ya. Bener. Harus klop, chemistry-nya harus sudah ketemu dulu gitu. Dan lu mau di setting lagi manjat aja susah. Lu gimana actingnya tuh lagi di tebing? Ribetnya itu Bang sebenarnya ketika manjat, dia banyak maunya. Udah kebayang sih gua. Fotografer tuh banyak maunya. Iya. Dari pertama, gua mau angkornya sebelah situ, gua mau naik dari situ, gua mau motretnya dari situ. Kita bikinin tuh ya kan, kita udah manjat. Ngebayangin. Kurang enak tuh, gua mau dari situ. Nah. Banyak maunya makanya. Nah, makanya itu Bang, kalau gua baru kenal pemanjat, gua ditinggal pulang Bang. Cerewet lu, tinggal moto aja susah banget. Belum gitu. pindah-pindah, udah gitu pulang ya sekali lagi. Dia ngerayap aja udah susah ya. Iya. Apalagi suruh action Iya. ya kan. Tapi kan memang ketika sudah dapat gambar kan dia juga Puas banget. karena Iya memang lah. dari segi fotografi atau video kan kita mikirin yang terbaik Bang sebenarnya, angle Iya. yang terbaik, shoot yang terbaik. Makanya ya wajar kalau misalkan Bim, nggak dapet Bim, ulang lagi Bim. Nggak dapet Bang, enggak, ya udah dia ulang lagi, bisa 3 kali doang, 4 kali Bang. Gua ngebayangin gua kalau manjat saya udah capek gitu kan. Iya, Tapi iya. dia ya itulah, itu partner namanya. Karena kita ingin sesuatu yang bagus, hasil yang bagus, makanya Iya. kita harus partneran gitu Bang. Karena gini Bang, banyak teman-teman dari fotografer gitu. Tapi mereka nggak punya keberanian atau cara mengamankan dirinya ketika mereka mau nyobain motret di ketinggian. Di ketinggian. Nah, dan banyak juga teman-teman yang bisa main di ketinggian dan mengamankan dirinya bahkan orang lain, tapi nggak punya keahlian motret. Iya. Oke. Masing-masing Sekarang harus punya kompetensi bener, ya. Ketika dia bisa setting pengaman, dia bisa mengamankan dirinya dan orang lain, begitu dia pegang kamera, semua hasilnya jelek. Nggak Ada terinput yang juga ya hasilnya ya. Karena kan dia nggak biasa pegang kamera. Iya. Iya. Nah, ada juga yang motretnya bagus, begitu naik Gemeter. hasilnya jelek. Hasilnya gemeter. Iya, karena tinggi. Tinggi. kan? Nah, Iya. Kemarin sempat ada cerita teman Bang, ya kan dari bawah mah semangat Bang, gua mau motret dari atas Bang. Giliran atas semua berubah Bro. Gemeter ya begini. Iya iya iya. Sampai ketinggalan tuh baterai di bawah segala macam ya, tapi ya itulah. Mau motret di ketinggian itu kan nggak sama sama yang di bawah. Kalau di bawah Iya. itu kita mau ganti angle itu ya tinggal pindah aja. Kalau di atas kan nggak bisa. Yang kita pikirin pertama segi keamanan kan, gimana caranya kita berpindah dari satu titik ke titik lain tanpa beresiko jatuh atau apa gitu. Makanya kita harus punya cara tuh, strategi atau teknis yang memang mumpuni untuk mengamankan diri kita sebelum kita berpindah gitu. sebenarnya gue pernah sempat diskusi Bang sama Bang Riko. Bang, gimana kalau kita bikin edukasi aja? Ya. Kita bikin edukasi, gimana cara bikin pengaman yang baik ketika mau motret di ketinggian. Mengambil gambar di Ngambil gambar di ketinggian. ketinggian. Nah, Bang Riko juga bilang, iya boleh tuh kita bikin edukasi gimana caranya motret yang baik di ketinggian gitu. Ketinggian. Jadi antara keselamatannya dapat, terus kontrol dirinya untuk pegang kamera, ambil angle-angle-nya dapat. Nah, gue bilang boleh tuh Bang, gue bantuin yang ngisi materi safety-nya, lu ntar gimana pengambilannya. Dokumentasinya. Nah, karena banyak sebenarnya teman-teman yang sekarang kan Pengen lebih iya, bagus. kamera udah bisa lah, anak-anak bisa beli kamera gitu, cuman kemampuan untuk ngambil Angle-nya itu yang kan, pas. Iya, jadi kadang kan kalau nggak di- harus kayak bola di bawah terus ya Bang. Benar, kalau di fotografi vertikal dia kan gini Bang, gua juga nggak ujuk-ujuk ketika gua mau motret di tebing, gua langsung ke tebing, nggak ada proses latihannya juga Bang gitu. Gue ikuti pelatihan tentang dulu kita bilangnya SRT dulu. Betul, SRT. Jadi SRT, cara naik, cara turun, penggunaan alat segala macem sampai kita mendapatkan ritmenya. Ya. Kita sudah tidak ragu lagi dengan alat yang kita gunakan, oh aman gitu. Percaya diri dulu sih yang penting. Kalau kita di ketinggian 2-3 meter sih masih merasa aman. Coba kalau udah 20-30 meter, 50 50 meter, kita kayaknya karabinnya kayaknya rapuh banget rasanya kita gitu. Ini di layar kita titik ya. Iya kita. Jatuh apa enggak nih? Satu Kuat doang apa nih, kuat Tinggal nih. dua. Biasanya kita kan udah pakai 3 Bang. 1 cetrek. Kurang nih kayaknya, tambahin lagi cetrek. Gak pede juga tuh masih. Tambahin lagi 3 sampai gitu. Nah itu karena apa? Kita bicara ketinggian. Ketinggian itu mental kita juga terpengaruh.
ketika temperatur terpengaruh, pada akhirnya mood atau motret kita mengambil gambar kita itu pasti terpengaruh juga. Skillnya diuji ya? Iya, skillnya diuji. Nah di situ memang tantangannya. Sama kesabarannya diuji. Sama kesabaran. Iya. Itu tantangannya bang. Itu Iya. tantangannya yang ya itu seru sih sebenarnya kalau memang dibahas nanti satu segmen lah ya gitu ya. Iya, karena pengen banget sebenarnya bang gue Iya. sama ya bagi-bagi pengetahuan lah sebenarnya bukannya so tahu Bukannya atau ngajarin. bukan yang ngajarin. Jadi Sharing aja, sharing aja. Kalau ada yang lebih tahu bahkan lebih bagus Ya, gitu. seneng gitu Kita juga, seneng dapat gitu. wawasan, Kita kan? dapat ilmu baru Tambah gitu kan. wawasan, nah. Tujuannya sih sebenarnya ketika yang nggak tahu jadi tahu, yang tahu lupa jadi ingat lagi, yang lebih tahu bisa ngasih tahu gitu Iya. Bang. Oke. Pengennya sih gitu. Ini mungkin gue jadi masukan juga, jadi next session lebih kita bahas detail ya. Detail boleh. Tentang perform rock climbing Iya. dari sisi keamanan, sisi pemula dan berbagai sisi lainnya bang Iya. ya. Nanti Benar. kita bahas detail. Apa lagi nih yang mau dibahas? Itu. Nih gue sebenarnya yang harusnya nanya nih kedatangan tamu nih, gue jadi banyak nanya. Bang. Apa lagi nih yang kita tanyain? Agak, gua kemarin ada yang ngomongin lu, Bim, gua gak enak sebenarnya nanyanya kan. Katanya, Bang, itu teman lu celana naik manjat tebing itu pakai celana jeans itu. Nyeleneh bilang, ya? Gua bilang mau dia kali, gua bilang gua nggak ngerti jawabannya. Dia endorse. Hah? Dia endorse. Dia Dia tahu dia endorse Angsana. Itu kenapa gitu, lu pakai celana jeans tuh? Iya iya iya, Jadi viral itu. sebenarnya Buat klarifikasi aja gitu kan, kalau gaya-gayaan Bang nggak ada celana lagi gitu kan. di endorse. Ntar di endorse nih. Karena gini, Gue bongkar nih. pada umumnya pemanjat itu yang ya secara mainstream ya, itu kan pakai celananya kan sport ya, legging apa segala macem lah yang kelihatannya dari jauh juga wah pemanjat banget. Bener. Tapi kayak lu kan kayak mau ngojek, ya. Street ya Tapi dia. ya nggak apa juga gitu kalau buat gua mah gitu. Bener, bener. Nah, gimana tuh Bim? Kalau menurut lu Bim? Sebenarnya kembali lagi ke fungsi sebenarnya bang. Ketika Fungsi ya? Iya. Kalau menurut gue ya, gue sih ngeliatnya itu sebenarnya dari fungsi gue pribadi gitu. Ketika lu di kompetisi, lu harus menggunakan celana jeans sih, jangan juga sebenarnya. Karena tingkat friksinya di dinding itu kan beda sama di tebing alam. Kalau di tebing alam semua sudut, semua bagian bisa Tajam ya? Tajam. Cadas ya. Cadas. Jadi gimana caranya melindungi bagian diri lu? Karena melindungi bagian diri lu itu salah satu dari performa kita, tingkat keselamatan kita. Dan atribut. Iya, ketika kita manjat di kompetisi yang medianya sudah ada dan nggak Aman ya? nggak aman ya kita pakai celana pendek aja. Iya. Lebih nyaman bergerak. Lebih bahkan nyaman. sebenarnya. Lebih kan. bebas ya. Lebih bebas, iya. Nah, ketika kita ke tebing, kita boleh nggak pakai celana pendek? Ya boleh sebenarnya. Tapi kan ketika banyak celah-celah yang harus menggunakan dijepit Ini, paha, jepit paha, atau ya. nanti mungkin kita Betis, fall gitu jatuh ya. betis. Nah, gimana sih pakainya? Ya pakai jeans aja atau pakai celana panjang lainnya yang street sebenarnya, yang lentur bang. Sebenarnya gue pakai Stretch ya? pakai jeans juga yang lentur, nggak Yang yang melar ya? Iya, Ah, nggak. oke. Oh, lu kok pakai gitu bang. Ya gue tahu kesimpulannya gini, gua mau pakai celana apa aja kalau gua bisa manjat ya bisa aja gitu. Bisa aja. Balik lagi ke perform ya. Perform aja. Jadi memang alat itu apa namanya apparel itu digunakan sesuai dengan fungsinya. Bener, Gitu jadi ya. kalau teman-teman emang mau manjat pakai jeans, ya cobain aja. Cuman aja. sarannya pakai yang melar, melar, karena stretch ya. karena Karena memang harus jangkauannya bener, jauh ya. saya juga pakainya kayak gitu. Ya kalau nggak robek lagi sama ya kan malah Seneng di layarnya kan? Seneng dia. Nih gue dapet tangkapan baru nih. Dari semua yang lu ceritain, gue jadi nangkep ada satu celana yang gue buat. Emang dari sisi durable dapet. Tadi lu bilang inginnya melar ya. Melarnya juga ada dan fashion slim fitnya juga dapet. Itu gue punya seri Borneo gitu. Wah, tuh keren tuh. Kemarin gue juga udah ceritain sama dia. Nah, ekstrim, Udah. ekstrim. Lalu Gitu. Bukannya dapet belum dikirim gitu. Kan udah minta alamat lo, Oh, kan? udah minta alamat. Cuma katanya kan lagi PPKM. Iya, iya. Bang, dia kagak manjat. Yang manjat kan gua nih. Iya. Ini lu kasih gua dulu. Oh, Biar oke. gua kasih lihat nih. Oh, gitu. Ntar gue bungkusin dua lah ya. Jadi tikung nih. Nah, Yang itu mana bang? Cuan. Ini ya? Borneo, ya. Borneo. Ini kemarin gue udah bahas kemari gitu. Oh, sempet dibahas ya? Udah gue bahas. Sempet. Cuma kan gue kan bukan pemanjat, jadi gue Bener. nggak tahu secara spesifik lu. Nanti gue kebutuhan bikinin lu Bim, ukur size lu nanti gue bikinin. Wih, Nah, kalau dari sisi yang lu ceritain tadi dari durable, kekuatan bahan, kenyamanan atau comfort stretch-nya udah dapet. Nah, straight tuh ya. Dan Oh.
apalagi yang lu butuhin? Kantong ya kan, lu barangkali mau ngantongin apa? Ya kalau gue sih magnesium memang bisa. kebutuhannya ketika ini gue emang dikasih kesempatan untuk nyoba, ini banyak kantongnya kasih aja isinya. Iya. Angsana bisa ngeluarin produk yang Iya. modelannya kayak jeans dengan bahan outdoor yang Oke. emang dipergunakan untuk kegiatan outdoor, wah lebih oke lah. Iya. Ya, oke. Jeans kan sebenarnya panas bang. Panas. Panas kalau kita manjat keringetan, wih. Keringetan, nggak Iya. cepet kering lagi Iya, kan. lu boleh tanya rockstar deh, lu pakai celana kulit keren di panggung, sebenarnya panas juga Ngap ya? panas. Nah, itu cuma lu performa aja. Iya, sebenarnya. Iya. Karakter ya. Karakter aja Betul. sebenarnya ketika emang ada produk Angsana yang emang nyaman dan aman, ya kenapa enggak? Coba aja Bim. Kalau menurut gua kalau Bang Ari kan kemarin sama gua memang kebutuhan untuk ekstrim ya Bang. Ya. Untuk olahraga atau yang sifatnya pergerakannya ekstrim. Mungkin lu bisa coba nih Bim. Ya. Di IG lu kan Bim Simon. Wih, nama Nit. lu. Ada logo. Ya, Nit. sebut aja Bim Simon ya kan. Karena gua juga pernah bikin videonya sama dia Bener, gitu. bener. Nah, ketika sekarang lu sudah Ciao, apakah itu masih tetap melekat di lu atau lu mau ganti Bim Angsana misalkan? Oh, gua support Bim. Kan nggak jadi mana-mana lu. Kan gua tanya aja langsung ke orangnya. Sepatu gua bikin apa? Gitu. Kayak sebenarnya kan waktu gua Simon itu sebenarnya brand salah satu brand panjat tebing gitu, brand panjat tebing dari luar. Nah sebenarnya gue suka banget sebenarnya. Lu cinta banget tuh ya sama brand itu ya. Karena kenapa? Brand itu sebenarnya brand lawas, bahkan mungkin lebih lawas dari brand-brand yang besar sekarang gitu. Kenapa gua sampai gua bikin nama gue jadi Bim Simon gitu? Karena dia tetap intinya gue yang mau gue ambil itu tetap konsisten dan eksis ada di dunia itu gitu bang. Walaupun dia tertinggal sama yang mungkin Yang lebih inovatif sekarang atau datang, segala macam, tapi baru-baru. paling enggak dia udah mulai dan terus Start duluan. udah start duluan dan tetap ada gitu. Gitu Nah ya. gue mau maksudnya gue mau manjat nih walaupun sekarang udah banyak pemanjat bagus, udah banyak teman-teman generasi anak-anak yang udah jadi pemanjat bagus. Nah gue tetap mau manjat gitu. Mungkin udah nggak ikut kompetisi tapi gue tetap ada eksis di dunia ini gitu. Nah gue ambil aja tuh Bim Simon. Oh, berarti Simon itu yang mungkin tadinya nama brand sekarang menjadi sebuah filosofi. Bener, iya. Dan sampai anak-anak yang lain kenalnya ya Bim Simon jadi kayak bukan suatu brand lagi gitu. Iya. Jadi ikon Karena lu kepanjangan. nama lu. Iya. Nah, itu balik lagi nama brand yang filosofinya tuh melekat di diri lu. Gitu, ya. Gue lagi pengen ganti nih ketika emang nanti ada. Nih Bim, lu gue kasih alat terus jadi ini aja. Terus gue tanya Peng Swing-nya dulu nih. Atau ini aja. Bim akan menjadi apa gitu. Iya, kasih pertanyaan tuh ya. Sekarang kita kasih mungkin giveaway bang kali itu bang. Oh iya. Iya. Ya, ntar Kedepan diisi aja. Bim akan mengganti Tebak-tebakan ya. apa gitu kan? Cocok kalau ada clue nama kepanjangan Bim di komen aja. Iya, jadi di komen mau Bim apa nih? yang Terserah lu menarik deh. dan Nah. akan dipakai Bim. Lu dapat giveaway-nya. Dapat tuh, dapat giveaway dari Angsana tuh. Kita mana kita? Ya muter aja Ya dulu udah lah. dulu lah. Ntar lu ini ya gua kasih bingkisan ya. Wih, Satu ya. serius nih. Tuh, Iya. Pak Bim, gua Kalau di bilang sini apa? lu balik nggak bawa bingkisan atau buat tangan lu jangan kemari lagi dah. Wih, Bukan itu bro. Itu topi rimba signatur kalau nggak salah serinya. Wah. Lu dapat lagi nih yang kedua kalinya nih. Dua kali nih gue ya. Lu banyak. Gua kayak enak gua kemarin dapat lagi. Iya, makanya lu sering kemari. Kan gudang Angsana pindah ke tempat Besok gua. gua kemari. Besok siapa gua ajak kemari? Bang, gua titip alat dulu kali ya. Ya udah nggak apa-apa, Nah, langsung dulu. mungkin- Mungkin kalau lu ada perlu lu tinggal ambil aja. Iya. Gua lagi bersih-bersih biar sekalian. Kalian. Jadi lu paham bang cara membersih. Iya. Gua langsung praktekin Iya, tadi. praktekin. Gitu. Oke bro ya, gua yang Thank you, dulu Bang, ya. ya. Hati-hati lu ya. Ah. Main lagi ya. Ntar kita berkabar ya. Siap. Oke. Ya, mari ya. Thank you banyak ya.